pakai Podcast pakai otak. podcast pakai otak. Kalau saya pikir-pikir kan lebih enak di kehidupan di pesantren daripada ke tempat seseharian Nabi Muhammad situ. Kesannya seperti apa sih jadi mahasiswa daring gitu? Kalau kesannya penyeleksian kita mulai dari online. Alhamdulillah yang menjadi bupati terpilih adalah orang tua dari bintang tamu kita ini, Bapak Sukhairi, dan anaknya duduk di samping saya guys ini. Saya merasa terima kasih sebesar-besarnya sebagai anak. Insya Allah visi misi Apa sih yang dibutuhkan mereka, seperti apa sih keadaan mereka, akhirnya sudah langsung dilihat oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman setia pendengar podcast kesayangan kita, kembali lagi saya Hoirul Ihsan Daulay hadir di hadapan Anda. Saya akan mendatangkan orang-orang yang luar biasa tentunya. Dan suatu kehormatan saya bisa duduk di samping bintang tamu saya yang luar biasa. Sebelumnya saya bocorkan siapakah yang akan mengisi konten podcast pakai otak. Dan sebelumnya tetap saya ingatkan guys bahwa setiap orang itu pasti punya cerita untuk dibagi. Ya, dan kali ini kita telah kedatangan bintang tamu yang sangat-sangat luar biasa sekali ya. Dia ini merupakan alumni dari pesantren di salah satu pesantren di Kota Padang maksud saya. Dan bintang tamu kita ini juga pernah mengadakan event game terbesar untuk Mobile Legend di Kabupaten Mandailing Natal. Tentu banyak hal nanti akan kita tanyakan mengenai event yang pernah diselenggarakan oleh bintang tamu kita yang luar biasa ini. Nanti kita akan tanyakan seperti apa sih pengalaman umroh gitu ya di usia muda, dan bagaimana sih perasaan kita melihat keagungan-keagungan atau pemandangan-pemandangan di sana yang berbau-bau Islami gitu. Dan yang lebih luar biasanya juga bintang tamu kita ini merupakan jurusan hukum, mengambil jurusan hukum di salah satu perguruan tinggi terbaik di Sumatera Utara. Dan yang tidak kalah luar biasanya juga di podcast Pakai Otak ini merupakan edisi spesial karena bintang tamu kita ini merupakan anak dari orang nomor 1 di Mandailing Natal. Dan kita akan tanyakan bagaimana sih kesan yang dirasakan ketika kemarin ikut mensukseskan pemenangan dari calon bupati yang alhamdulillah sudah menjadi bupati terpilih. Dan bintang tamu kita ini merupakan putra dari beliau, dan akan kita tanyakan nanti pengalaman untuk mensukseskan pemenangan dari ayah itu seperti apa sih rasanya gitu ya. Dan apa nanti yang menjadi rencana dari seorang bintang tamu kita ini. Tanpa berlama-lama lagi, suatu kehormatan saya sudah berada di samping Abdillah Fakih Nasution. Hai Abdillah Fakih. Oke, luar biasa sekali Abdillah Fakih. Saya sangat senang sekali ya bisa hadir di samping, duduk bersama orang yang luar biasa Abdillah Fakih. Saya mempersilahkan Abdillah untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman semua. Halo semua penonton otak. Pakai Podcast pakai otak. podcast pakai otak. Perkenalkan, nama saya Abdillah Fakih Nasution. Ya, Hobi mungkin tempat hobi tinggal. sih pernah hobi segala bidang. Oke. Salah satunya hobi kalau olahraga bola voli. Pernah mengikuti olimpiade atau perlombaan Di bidang voli ya. di bidang voli. Itu saat itu pas kelas 2 SMA lah. Kelas 2 SMA udah pernah mengikuti ajang perlombaan voli gitu ya. Voli antar Apa ini? sekolah sih. Antar sekolah. Di mana? Di Mandailing Natal. Di Mandailing Natal. Luar biasa ya, menjadi perwakilan sekolah itu satu hal yang membanggakan sih kalau menurut saya. Dan penbanyakan di ruang apalah istirahat. Oke. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditambahkan? Tempat tinggal? Tempat tinggal sih di Panyabungan 2, Jalan William Iskandar, nomor Oke. 115. Lengkap sekali guys, dan itulah tadi perkenalan singkat dari bintang tamu saya. Dan jujur sebenarnya juga saya sangat nervous banget guys untuk podcast bersama Abdillah Fakih ya. Nah, kita ulik ini beberapa hal dari Abdillah Fakih yang telah kita sebutkan tadi. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kembali, dan saya mau bertanya dulu kepada Abdillah Fakih, siap untuk di podcast ini? Siap nggak siap? Harus siap. Harus siap. Oke.
Oke, nah pertanyaan saya yang pertama, alumni dari pesantren, salah satu pesantren di Kota Padang. Ini tahun berapa Anda kemarin lulus dari pesantren ini? Kalau nggak salah itu sekolah saya biar saya jelaskan Hmm. ya. Oke. Setahun pertama saya sekolah di Purbabaru SMP Purbabaru, saya di situ setahun. Oke. Kelas 1 naik kelas 2 saya pindah ke pesantren salah satu di Parang Panjang. Di situ saya 2 tahun. Akhirnya jadi ketika masih tingkat sanawiyah di Purba baru sempat setahun gitu ya, dan akhirnya memutuskan untuk pindah ke Padang Ke Padang. pesantren. Oke. Terus naik kelas 3 saya pindah lagi ke Ke Purbabaru. Purba baru, ujung-ujungnya ke Purba baru juga. Ujung-ujung ke Purbabaru juga. Oke. Nah, ini kenapa sih seorang Abdullah Fakih kemarin tertarik untuk menempuh pendidikan di dunia pesantren? Kan masih banyak sekolah-sekolah umum gitu ya. Ini kenapa bisa memilih ke pesantren dulu kemarin? Itu memang salah satu di situ saya terpaksa juga. Oke. Nah, pesantren kan Ada usul dari orang tua gitu ya. ada usulan dari orang tua. Salah satunya pun paksaan juga saat itu. Oke, dan kemudian Anda mulai menerima itu Dan untuk saya menjadi mulai seorang menerima. santri. Kalau saya pikir-pikir kan lebih enak di kehidupan di pesantren daripada Oh, mungkin itu hikmah yang Anda bisa simpulkan ya. Hmm. Ketika menjadi lulusan pesantren itu ternyata ya ada sesuatu yang mungkin Banyak tidak bisa kesannya. didapatkan dari sekolah umum gitu ya. banyak kesan. Kalau misalnya berbicara kesan, apalah yang menjadi kesan paling kau ingat lah dari pesantren Anda waktu di Padang Panjang? Kesan saya bisa jumpa dari seluruh provinsi, seluruh kota lah. Oke, jadi Bergabung ke situ. peserta didiknya itu berasal dari beberapa provinsi. Beberapa provinsi, ya disitulah jumpa dari orang dari Aceh, Palembang, Jakarta, Kalimantan, itu lainnya. Oke, Kawan-kawan pun tambah banyak. Oke, luar biasa sekali sih ya jadi anak santri gitu ya. Dan Anda memaknai itu kemarin ketika Anda sudah lulus jadi anak santri itu, Anda mengambil hikmahnya sekarang seperti apa? Kan kemarin mungkin karena dipaksa lah, dengan tanda kutip dipaksa orang tua, disarankan orang tua untuk ke pesantren. Dan sekarang Anda sudah lulus dari pesantren gitu. Apa hikmah yang Anda dapatkan sekarang? Saya tambah mandiri, tambah ya wawasan pun tambah banyak juga. Apalagi wawasan keagamaan gitu Wawasan ya. agama, wawasan pergaulan juga. Oke, luar biasa sekali bintang tamu kita ini ya, merupakan lulusan pesantren nih guys. Dan di sini saya mendapat kabar bahwa Anda sudah pergi umroh ya, sudah pernah pergi menjalankan ibadah umroh. Ini tahun berapa sih? Itu tahun 2013. 2013 itu usia Anda masih aliyah atau Tamat SD. tamat SD? Berarti itu masuk pertama di sanawiyah? Ya, di Purbabaru. Berarti masih pertama baru udah pergi umroh. Umroh. Ini perjalanan umroh Anda, apa yang bisa Anda ceritakan kepada teman-teman? Seperti apa sih perjalanan dulu? Perjalanan mungkin dari pesawat gitu ya, terus pertama-tama mau berangkat umroh itu apa sih yang gambaran yang Anda pikirkan kemarin? Ini masih sebelum sampai nih. Kalau namanya kan di situ saya masih anak kecil kan, kayak kurang tahu lah. Oke, yang penting ikut gitu Yang kali ya. penting ikut di situ. Namanya masih anak kecil gitu. Yang penting ikut gitu. Dan ketika sampai ke tanah suci, apa first impression yang Anda rasakan pertama kali? Pengalaman yang yang Anda dapatkan pertama kali, kekaguman apa yang Anda lihat pertama kali nih menginjakkan kaki di tanah suci? Saya situ nggak nyangka juga sih bisa nginjakin ke tanah tempat yang pernah lah dikunjungi oleh Nabi kita, Nabi Muhammad gitu aja. Oke. Terharu juga sih di situ, Sempat biarpun masih terharu ya. kecil gitu. Intinya kata orang tua saya, kita bakalan ke kota yang dimana kota itu tempat seharian Nabi Muhammad situ beraktivitas. Ya, contohnya sholat di masjid, dia pernah sholat. Alhamdulillah pernah ngelihat kuburan Nabi Muhammad secara langsung dan para sahabatnya. Jadi beberapa peninggalan atau situs-situs bersejarah Islam itu bisa Anda lihat langsung kemarin gitu ya. Bisa. Dan mungkin ingatan itu juga masih melekat dong di
di pikiran kita kan meskipun masih usia tamat SD gitu ya, pasti masih ada lah hal-hal yang diingat ketika kemarin pergi menjalankan ibadah umroh. Nah, luar biasa sekali bintang tamu kita ini guys. Sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga nih. Katanya di sini Anda pernah membuat event besar ya, event besar-besaran game Mobile Legend yang waktu itu game ini benar-benar booming banget gitu ya. Anda adakan ini di Mandailing Natal dan menjadi event terbesar waktu itu. Ini ide pertama kali muncul untuk membuat game ini, apa yang Anda lihat rupanya dari Mandailing Natal, orang-orang yang ada di Mandailing Natal sehingga Anda tertarik untuk membuat game Mobile Legend? Pertama itu sih usulan dari kawan, Oke. dari para kawan-kawan semua. Saya Gitu ya. Berarti ini target Anda ini anak-anak muda gitu ya. anak-anak muda. Soalnya di situ ya alhamdulillah saya di sini kayak anak yang paling besar lah, laki-laki Di rumah gitu di ya. rumah kayak gitu. Dan kawan-kawan pun ya di sinilah semua kawan-kawan di kampung. Terus saya tanya sama kawan-kawan apa acara yang paling banyak lah peminatnya di Mandailing Natal ini. Ya kata kawan-kawan ada beberapa, salah satunya kayak futsal, Oke. volley, Hmm. yang ekstrim-ekstrim lah kayak terabas kayak gitu. Oke, main-main trail ya. Saya mau kawan-kawan saya di situ jadi apanya? Jadi kayak dari A sampai Z yang mengurus kayak gitu. Dan biar di situ kami dapat pengalaman langsung. Saya ada beberapa yang paling intinya di situ bukan saya sih kayak ketuanya. Saya sebagai kayak pengawasnya situ, tapi saya turut bangga juga lah situ ngeliat kawan-kawan, ngeliat kinerja kawan-kawan. Berarti ketika tadi Anda mengatakan Anda merupakan anak terbesar di rumah, berarti dari situ Anda sadar bahwa ini target saya pasti anak muda nih. Jadi saya melihat apa sih yang diminati anak muda di daerah saya sehingga saya bisa merangkul mereka gitu ya. Sehingga tercetuslah ide untuk membuat event game. Ini gamenya waktu itu diadakan langsung atau daring atau seperti apa sih? Daring. Daring. Daring itu di rumah. Daringnya dari rumah si pemain gitu ya, dari rumah pemain. Dari rumah pemain. Dan sentralnya ini Baru acaranya di mana? Sentralnya di Urban. Oh, di Cafe Urban gitu Cafe ya. Urban. Dan itu di Urban itu kayak apa itu? Final. Oh, di situ finalnya diadakan di Cafe Finalnya Urban. offline kita. Perlombaan dari penyeleksian kita mulai dari online kita sebarkan brosur ke seluruh Mandailing Natal Dari media sosial dari gitu media ya. sosial, dari brosur, dan dari ada satu baliho yang kita berdirikan di depan tempat finalnya itu. Oke, berarti itu menandakan begitu seriusnya acara ini gitu ya. Ya. Sehingga memang terwujud banyak yang mendaftar dan didapatkanlah seorang pemenang. Itu masih ingat dari mana hasil pemenang kita kemarin? Atau udah lupa? Karena saya kayak bukan situ pembinanya, saya kurang tahu. Udah lupa, Oke, gitu. yang penting acara lancar, Yang aman penting gitu ya. lancar semua, dan kawan-kawan dan tim-tim pun alhamdulillah merasa puas. Oke, luar biasa sekali sih ya, masih muda tapi visioner banget gitu ya. Tahu apa yang dibutuhkan atau apa yang menjadi daya tarik untuk merangkul pemuda dan pemudi di Kabupaten Mandailing Natal dengan mengadakan event game e-sport ya. Ini berbasis e-sport gitu ya. Oke, dan itu gamenya Mobile Legend. Ini luar biasa sekali guys. Dan kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Anda merupakan mahasiswa baru di salah satu kampus terbaik di Sumatera Utara dengan mengambil jurusan hukum. Ini Anda sudah pernah merasakan kampus tatap muka atau masih daring sih? Masih daring. Masih daring, itu kesannya seperti apa sih jadi mahasiswa daring gitu? Kalau kesannya sih nggak ada. Oke. Soalnya di situ saya daring kan, jumpa sama kawan. Udah dibilang saya di situ udah kuliah setahun. Sekalipun belum pernah jumpa sama kawan satu kelas. Tapi pokoknya misalnya teman-teman udah punya WA group gitulah ya. Udah, tapi bertemu sama sekali belum pernah. Wah, itu benar-benar kesan yang ya memang harus diterima kali ya sebagai karena memang makanya situasi saya yang nggak pandemi. bisa menceritakan banyak tentang kuliah Dunia saya, soalnya perkuliahan. kesannya belum ada. Kesannya belum ada, Belum bahkan ada. mungkin jumpa dosen pun belum ada. Duduk di kursinya pun mungkin belum pernah. Pernah. Oh, pernah ya untuk Jumpa sama biro hukum. udah pernah lah ya konsultasi. Nah, alasan Fakih kemarin mengambil jurusan hukum, kenapa bisa tertarik untuk mengambil jurusan hukum?
Kalau itu memang di situ salah satu merasa ada situ basic Oke. saya di hukum kayak gitu. Jadi Anda tahu ya prospek kerja hukum nanti Ya. ke depan seperti apa gitu ya, sehingga tertarik untuk mengambil jurusan hukum. Dan saya berdoa nih kepada Fakih semoga nanti betah dengan meskipun situasi pandemi, kita yakin lah bukan kita sendiri yang merasakan ini mungkin ya. Jadi banyak juga mahasiswa-mahasiswa juga yang mungkin memiliki perasaan yang sama, belum pernah masuk ke kampus tapi harus menerima tugas-tugas gitu ya. Harus menerima tugas-tugas. Wow, luar biasa sekali guys. Dan sekarang kita masuk ke podcast edisi spesial. Ini yang paling kita tunggu-tunggu nih guys. Kenapa? Karena kita akan membahas bagaimana sih rasanya menjadi anak dari orang nomor satu di Mandailing Natal. Seperti yang kita ketahui baru saja Mandailing Natal selesai ya. Selesai kontestasi pilkada. Dan alhamdulillah yang menjadi bupati terpilih adalah orang tua dari bintang tamu kita ini, Bapak Sukhairi. Dan anaknya duduk di samping saya guys. Ini benar-benar hal yang luar biasa. Kita akan tanyakan seperti apa sih rasanya menjadi anak seorang nomor satu di Mandailing Natal. Anda menanggapi itu seperti apa sih menjadi anak dari orang nomor satu di Mandailing Natal? Kalau saya menanggapi sih di situ saya ya merasa ya memang ayah saya kayak jadi penanggung jawab lah, jadi ayah seluruh masyarakat Mandailing Natal. Tapi saya sebagai anak yang merasa adalah situ kayak bukan beban sih, tugas yang saya pikul. Soalnya pun berarti bukan saya aja anak ayah saya, termasuk abang ini anak jadi banyak saudara ya kayak gitu. Ya jadi tambah banyak lah saudara, harus bisa jadi contoh kepada masyarakat Mandailing Natal juga sifat saya kayak gitu, menjaga sifat, menjaga sikap juga. Oke, karena tidak mudah ya menjadi Tidak mudah. anak dari bupati gitu ya. Jadi banyak hal yang harus kita jaga gitu ya. Karena kita berbaur dengan masyarakat secara langsung gitu ya. Nah, kemarin Anda ikut nggak sih untuk mensukseskan pemenangan dari ayah gitu? Ya, pernah saya beberapa ikut agenda-agenda kunjungan ayah. Oke. Salah satunya daerah Pantai Barat. Oh, itu hal yang paling berkesan mungkin. Ya, itu daerah Pantai Barat itu sangat-sangat berkesan bagi saya dan bagi keluarga. Soalnya keluarga dari ibu saya Umi, saya manggil ibu Umi. Oke, berasal dari sana. Berasal dari Pantai Barat, lebih tepatnya di Kampung Sawah, Natal, kecamatan Natal. Oke, jadi langsung ke tempat kelahiran orang tua gitu ya, untuk menyampaikan informasi visi misi dari orang tua gitu ya. Jumpa sama keluarga, semua keluarga lah di situ. Oke, luar biasa sekali sih pengalaman yang Anda rasakan, masih muda tapi harus ikutlah memperjuangkan memperjuangkan orang tua gitu ya. Mungkin Anda berperan di segi anak muda gitu ya. Iya. Dari anak muda. Nah, apa sih yang paling Anda di Pantai Barat, apa yang paling Anda lihat di sana potensi yang ada? Potensinya sih wisata pantainya. Wisata pantai ya? Wisata pantai ada, saya pernah sama kawan-kawan kami berenam. Itu tanpa ikut orang tua, tanpa ikut kami, pokoknya kayak kaum milenial suka namanya. Kayak milenial suka, kami berenam. Itu kami di situ nekat. Kami ada di Batahan itu ya, kalau nggak salah itu. Namanya Pulau Tamang. Situ saya sengaja nginap semalam di situ, berkemah, kayak bakar-bakar lah situ sama kawan-kawan. Saya mau lihat apakah di situ cocok dibuat tempat wisata, apa yang perlu diperbarui di sana, apa yang kurang lah di sana. Salah satunya transportasi ke sana lah. Berarti kesimpulan ada lah. Kesimpulan yang Anda dapatkan ketika telah mengadakan camping itu akhirnya apa? Akhirnya sih apa sih yang harus dibenahi mungkin menurut kacamata Fakih? Kacamata kalau transportasi saya lihat, tadi ya. Transportasi harus ada. Bukan jangan pakai kapal nelayan lagi kayak gitu. Jadi orang kalau mau berkunjung pasti bisa sih. Memang bisa ke sana tapi menggunakan kapal nelayan kayak gitu. Untuk menjelajahi laut ini berarti ceritanya ya. Ya. Oke. Lebih baik lah, maksudnya kan sekarang sudah ada teknologi speedboat gitu ya. Kalau saya nggak salah udah ada di Kecamatan Natal speedboat, di
pantai apa sih namanya kemarin? Pernah sih ada kunjungan Putra Putri Madinah di situ dan kemarin jumpa sama camatnya dan Pak Camat mengatakan kalian sudah bisa berkunjung lagi ke pantai ini, Pantai Natal, karena di sana sudah ada speedboat. Jadi kita sudah bisa menjelajahi ke tengah laut gitu. Itu luar biasa sekali sih ya. Nah, apalagi yang bisa Anda ceritakan sih kesan pesan yang mungkin Anda dapatkan atau yang Anda rasakan ketika kemarin harus turun ke jalan, turun ke lapangan, bertemu langsung dengan masyarakat, bersama dengan orang tua Anda, bersama dengan tim sukses, Anda hadir di tengah-tengah itu, apa yang paling Anda ingat pengalamannya? Banyak pelajaran sih di situ. Soalnya saya lihat pun di situ banyaklah kekurangan. Oke. Jumpa sama semua daerah kayak gitulah. Saya pun sadar bukan di sini aja. Di balik di dalam kebun sawit pun masih ada kampung kayak gitulah, saking terkejutnya saya. Oke. Sebelum masuk ke kampung itu melewati Sungai gitu ya. enggak, ya salah satu melewati sungai, salah satu lagi lewat kebun sawit. Oke, ternyata masih ada pemukiman di dalam kebun sawit itu masih ada pemukiman di situ. Dan akhirnya Anda melihat itu semua secara langsung ya? Ya, secara langsung kehidupan orang di kampung itu pun saya lihat, kayak deritanya, kayak susah senangnya saya lihat di situ orang itu. Oke. Luar biasa sekali ya, seorang Abdillah Fakih turun langsung kemarin bersama orang tua melihat masyarakat Mandailing Natal seperti apa sih sebenarnya masyarakat Mandailing Natal, apa sih yang dibutuhkan mereka, seperti apa sih keadaan mereka, akhirnya sudah langsung dilihat oleh Abdillah Fakih. Dan Anda sekarang orang tua sudah menjadi bupati terpilih. Bagaimana sih Anda menanggapi atau rasa syukur Anda itu seperti apa sih? Dulu saya merasa bersyukur dan berterima kasih paling utamanya ke masyarakat Mandailing Natal sudah memberi kepercayaan kepada ayah dan kepada Buya dan kepada Ibu Wakil yang terpilih. Yaitu saya merasa terima kasih sebesar-besarnya sebagai anak. Insya Allah visi misi akan terus ditegakkan. Wow, luar biasa sekali Abdillah Fakih telah berbagi cerita di hadapan kita bersama. Jangan lupa juga perlu doa dari masyarakat Mandailing Natal, perlu dukungan juga. Jadi harus bersatu gitu ya, tidak bisa satu pihak. Bersatu lah kayak gitu, nggak bisa kami aja yang berjalan. Semua masyarakat pun harus membantu. Berarti harus turut saling merangkul, saling kerjasama gitu ya untuk membangun Mandailing Natal yang lebih maju ke depannya. Luar biasa sekali. Kita. Iya betul, kampung kita milik kita, jadi tanggung jawab kita bersama gitu ya. Oke, luar biasa sekali Abdillah Fakih berbagi cerita di hadapan kita bersama, seorang anak bupati hadir di podcast Pakai Otak. Ini benar-benar hal yang luar biasa guys, alumni dari pesantren juga. Dan mungkin saya masih memberikan Fakih kesempatan sebagai perwakilan dari milenial. Apa yang bisa Anda bagikan kepada teman-teman di luar sana? Seperti apa sih harusnya pemuda masa kini yang harus bisa produktif meskipun pandemi? Apa yang bisa Anda sampaikan mungkin? Ya banyak sih. Oke. Kegiatan-kegiatan yang bisa. Ya kalau misalnya contoh di masa pandemi itu kayak seperti saya di saat masih pandemi, alhamdulillah pun banyak situ kerjaan pas masa saat itu. Ya ngikut orang tua kayak gitu, ngikut orang tua, ngebantu orang tua. Oke. Saya pun pergi kayak bersama orang tua pun bersama kawan-kawan juga sambil liburan lah kayak gitu kalau pribadi saya. Oke, kalau untuk teman-teman yang mendengarkan ini, teman-teman sih kalau belum ada pekerjaan daripada pergi keluar ke sana ke sini mendingan lagi ngebantu orang tua aja lah gitu. Oke, luar biasa sekali sih ya. Jadi setiap orang itu benar-benar punya cerita untuk dibagi dan sudut pandang yang berbeda. Fakih sudut pandangnya di sini adalah membantu orang tua. Mungkin itu kalau nggak ada pekerjaan, kalau nggak ada pekerjaan daripada pergi ke sana ke betul, sini daripada keluyuran nggak jelas gitu ya. Jelas, mendingan lagi ngebantu orang tua, produktif bersama orang tua, gitu. Meringankan beban orang tua. Ini benar-benar luar biasa sekali, Fakih. Saya benar-benar bangga banget bisa duduk di samping Anda dan dari tadi gua nervous banget, guys. Bilang guys aja, guys. Gak serius. Kayak kaku kali mulutku hari ini berbicara belum dijumpai sama bupati terpilih. Ini dari tadi ini aduh kok nggak bisa lurus lidahku ini ngomong dari tadi salah terus ngomongnya ternyata
ya itulah ya, perasaan kita itu berhadapan dengan orang-orang yang luar biasa itu benar-benar berbeda. Beda berbicara dengan si Anu, beda berbicara dengan si Anu, beda berbicara dengan Abdillah Faki, dengan begitu prestasi-prestasi yang dijalankannya, hal-hal yang telah dilakukan Prestasi. untuk merangkul Kalau muda-mudi. prestasi mungkin belum sehebat orang-orang lah. Tapi pengalaman ya kita kan sini cerita-cerita Iya, pengalaman kayak gitu. Pengalaman saya, pikiran saya itulah yang saya ceritakan semua kayak gitu. Ya luar biasa sekali Abdillah Faki. Kalau boleh nih saya masih punya satu lagi lah pertanyaan. Kalau misalnya kita masuk ke sesi jika maka guys. Jika Abdillah Faki berkesempatan ini menjadi superhero apa sih yang Anda ingin rubah menjadi diri Anda? Superhero apa kira-kira yang menjadi ya ini Faki? Spiderman kah? Batman Superman kah? Superman. Kenapa memilih Superman? Bisa terbang. Oke. Terbang kemana-mana bisa. Wow, luar biasa sekali guys. Dan inilah akhir dari cerita kita. Bagi teman-teman di luar sana, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Komen di bawah jika Anda ingin menjadi bintang tamu. Dan kita doakan semoga Abdillah Fakih bisa cepat meraih gelar sarjananya. Meskipun pandemi tidak boleh putus semangat dalam meraih pendidikan gitu ya. Dan semoga apa yang Anda dapatkan sekarang bisa menjadi sesuatu yang memberikan nilai barokah kepada Abdillah Fakih dan keluarga. Dan titip salam kepada keluarga juga dan juga kepada Ibu Wakil Bupati. Semoga nanti kita bisa bertemu juga dengan Ibu Wakil Bupati. Nah, Oke. Dan juga kepada keluarga Abdillah Fakih juga, semoga nanti ketika menjadi bupati seperti yang dikatakan Abdillah Fakih, kita bisa bersama merangkul Mandeling Natal agar Mandeling Natal lebih maju lagi ke depannya gitu ya. Tidak ada lagi perpecahan gitu ya, sudah harus nggak ada 01, nggak ada 02, 02. 03, nggak ada. Semua masyarakat Mandeling Natal. Oke, jadi sekarang sudah Mandeling Natal, kita sudah mulai lagi merajut kembali silaturahmi itu. Baik, pada teman-teman setiap pendengar podcast Pakai Otak, demikianlah apa yang bisa kita sampaikan. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran yang positif, ambil, tinggalkan yang negatif ya guys. Dan kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast Pakai Otak. Bye bye. Aduh.